Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Nilal Munajidil Ula, SPDI MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfatoni dari kelas Manajemen 1H, NIM 2022-11428. Saya di sini akan membawakan materi resume jurnal mengenai Islam dan iptek, guna memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jurnal yang saya bawakan kali ini berjudul Urgensi Iptek dalam Pengembangan Pendidikan Islam, yang ditulis oleh Afifa Maslaha dan Jenny Juwita Suryani. Pendahuluan. Iptek. Jika dilihat dari pengaruhnya, iptek memang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pengaruh dari iptek sendiri tidak selamanya ke arah yang positif. Tentu dalam penerapannya, iptek juga dapat membawa ke arah yang negatif. Setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, kita harus mampu memfilter kemana arah dan tujuan dari iptek itu sendiri. Pendidikan Islam tidak mampu menentukan langkah secara independen. Jadi, kita harus mampu menciptakan pembelajaran pendidikan Islam melalui iptek yang sejalan dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam itu sendiri. Hasil dan pembahasan. 1. Potret pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sebagai suatu aktivitas baik secara sengaja, seksama, dan dengan tujuan tertentu agar dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan atau profesional. Maka dari itu, pendidikan Islam sendiri sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan jati diri individu seutuhnya agar sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya pada tujuan duniawi ataupun ukhrawi. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan pendidikan Islam, tentu memiliki landasan-landasan yang menjadi sumber antara lain, yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana dalam kandungannya terdapat ajaran-ajaran pokok yang berhubungan dengan segala aspek dalam kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan masalah iman atau yang disebut dengan akidah, serta amal yang biasa disebut syariah. Yang kedua yaitu As-Sunnah, yang merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, yang mana dalamnya juga mengatur segala bentuk dari akidah dan syariah. Yang ketiga yaitu ijtihad, mengganti atau perbedaan zaman terutama karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengajian kembali prinsip ajaran Islam. 2. Integritas pendidikan Islam terhadap iptek. Sebagaimana yang disebutkan dalam karangan buku yang berjudul Capita Selecta Pendidikan yang dirangkum oleh Habibie, mengatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan guna mencapai iptek, yakni A. Melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atau SDM dalam bidang iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. B. Mengembangkan konsep masyarakat, teknologi, dan industri. C. Adanya transfer, aplikasi, dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan permasalahan yang nyata. D. Kemandirian teknologi, tanpa harus bergantung ke luar negeri. Yang terakhir yaitu perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri, hingga mampu bersaing di arena internasional. Maka pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan konsep pembelajaran dengan iptek yang diberlakukan. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya pendidikan Islam hanya akan menghambat kemajuan iptek pada suatu lembaga. Lantas, ilmu pengetahuan tersebut tidak mendukung perkembangan iptek. Padahal pendidikan Islam bukan sebagai alasan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik yang terdapat pada masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Untuk itu, pendidikan Islam harus mampu menghadapi berbagai tantangan serta dampak yang
ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara perbaikan kembali konsepsi dan sistemasi pendidikan yang ada. Melalui pendekatan di atas, maka yang menjadikan titik ukur yang baik bagi pembaharuan sistem pendidikan dan sebagai solusi agar pendidikan Islam mampu bersaing di era modernisasi serta dalam kemajuan iptek mampu berpegang teguh pada landasan dari pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.